Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kusmiati Yulia Ramatika, selaku ketua pada forum SGD pada sore kali ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai konsep ASCAP dari sinusitis. Oke, kita akan membahas mengenai ASCAP sinusitis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapannya. Yang pertama, tentunya dari pembukaan nanti ada saya sendiri pada kali ini. Kemudian kita akan ada sesi brainstorming. Kemudian setelah itu ada diskusi inti. Lalu setelah diskusi inti nanti kalian bisa berpendapat mengenai sinusitis ini. Kemudian di tahapan yang terakhir nanti ada kesimpulan. Kemudian setelah tahapan terakhir nanti akan ada satu orang sebagai presentator yang mana untuk memaparkan hasil diskusi kita pada sore kali ini. Nah, untuk maka dari itu saya akan langsung saja membacakan kasus ya mengenai ASCAP sinusitis pada sore hari ini. Nyonya Tumini 39 tahun datang ke Poli THT dengan keluhan kurang lebih 2 bulan. Itu sering flu, kemudian keluar ingus kental dan banyak, berwarna kekuningan, mirip nanah dan berbau. Terkadang terasa pening dan seperti ada lendir mengalir di tenggorokan. Tidak ada riwayat trauma pada hidung dan rencananya akan dilakukan bedah sinus endoskopik. Nah, untuk tahapan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengkajian. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau berpendapat mengenai pengkajian apa sih yang harus kita lakukan pada kasus sinusitis pada sore hari ini? Ada yang mau berpendapat lebih dulu? Oke, silahkan Erli. Oke, tadi kasusnya udah disampaikan ya. Nah, tadi kasusnya udah disampaikan ya. Nah, jadi pengkajian yang harus kita kan kelompok kita kan membahas mengenai ASCAP ya. Jadi kita langsung ke pengkajian berdasarkan kasusnya itu. Jadi kita mengidentifikasi klien terlebih dahulu, di mana kita harus mengetahui namanya, yaitu Nyonya Tumini, di mana Nyonya Tumini ini berusia 39 tahun, kemudian dengan jenis kelamin perempuan, di mana untuk alamatnya masih belum diketahui karena di kasus tidak disampaikan. Kemudian juga status perkawinan Ibu Tumini ini sudah menikah, pendidikannya masih belum diketahui, kemudian pekerjaannya juga dan juga agamanya. Kemudian tanggal pengkajiannya. Nah, kemudian diagnosa medis yang disampaikan pada Nyonya Tumini ini adalah sinusitis kronis, di mana rencana bedah sinus endoskopi. Kemudian penanggung jawab kepada Ibu Tumini ini sendiri yaitu suaminya. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua setelah identitas klien ini tadi. Yang kedua itu adalah riwayat kesehatan, di mana yang pertama itu adalah keluhan utama. Nah, jadi Ibu Tumini ini mengeluh sejak kurang lebih 2 bulan terakhir itu sering flu, kemudian keluar ingus kental dan banyak. Nah, kemudian juga ingus ini berwarna kekuningan seperti nanah, berbau disertai pusing, nyeri kepala dan rasa lendir mengalir ke tenggorokan. Nah, kemudian yang kedua, kita mengetahui riwayat penyakit sekarang. Nah, jadi Ibu Tumini ini riwayat yang sekarang adalah flu yang berulang, kemudian sekresi mukopurulen berbau, kemudian hidung tersumbat terutama pada pagi hari, pening atau tekanan pada wajah, kemudian tidak ada riwayat trauma hidung, di mana ia sudah minum obat flu beberapa kali namun tidak membaik. Nah, kemudian juga direncanakan menjalan untuk mengatasi sinusitis kronisnya ini. Nah, kemudian untuk riwayat penyakit dahulunya pada Ibu Tumini ini itu tidak ada riwayat alergi yang diketahui. Kemudian jika kita mengetahui riwayat alerginya, kita bisa menambahkan riwayat alerginya tersebut. Nah, kemudian juga tidak ada riwayat operasi THT untuk sebelumnya. Kemudian tidak ada riwayat asma. Nah, kemudian untuk riwayat keluarganya itu, untuk keluarga pasien ini sendiri itu tidak ada keluarga dengan riwayat sinusitis kronis atau alergi berat. Kemudian untuk riwayat psikososial itu klien itu tampak cemas terkait rencana operasi, kemudian dukungan keluarga juga cukup baik. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, kemudian dari teman-teman yang lain boleh menambahkan. Saya kembalikan ke ketua. Oke, bagus sekali ya Mbak Erli ya pendapatnya. Untuk yang lain mungkin ada yang mau menambahkan mengenai pengkajian. Oke, silakan. Baik, izin masuk, izin menambahkan dari jawaban Mbak Erli. Perkenalkan, saya Putri Navia Tuniswah dengan NIM G2A 023305. Di sini saya akan menambahkan pengajian pola fungsi kesehatan atau pola Gordon. Yang pertama ada pola persepsi atau manajemen kesehatan. Biasanya dikaji tentang pemahaman penyakit, perilaku dan perilaku kesehatan. Hasilnya itu pasien sadar, kesehatannya menurun, minum obat flu tidak teratur dan cemas. Yang kedua ada pola nutrisi atau metabolik. Yang bisa dikaji nafsu makan, mual dan hidrasi. Untuk hasilnya sendiri, nafsu makan
pasien berkurang, minum cukup namun kadang mual. Yang ketiga ada pola eliminasi, yang perlu dikaji adalah BAB, BAK, dan sekret. Untuk hasilnya BAB dan BAK normal, sekret hidung banyak dan kental. Yang keempat ada pola aktivitas atau pola latihan, yang dapat dikaji toleransi aktivitas. Untuk hasilnya aktivitas pasien sedikit terganggu dan mudah lelah. Untuk yang kelima ada pola istirahat atau tidur, yang bisa dikaji durasi dan kualitas tidur. Hasilnya tidur terganggu karena hidung tersumbat, post nasal drip. Yang keenam ada pola kognitif atau pola persepsi. Biasanya yang dikaji nyeri dan sensori. Untuk hasilnya pusing dan tekanan wajah. Yang ketujuh ada pola persepsi atau konsep diri, yang perlu dikaji adalah kepercayaan diri pasien. Hasilnya pasien kurang percaya diri karena bau sekret. Yang kedelapan ada pola peran atau hubungan, yang biasanya dikaji adalah peran dalam keluarga. Untuk hasilnya peran sedikit terganggu. Yang kesembilan ada pola seksualitas atau reproduksi, yang bisa dikaji libido dan menstruasi. Untuk pasien tidak ada keluhan seksual, menstruasi normal. Yang ke-10 ada pola coping, yang dikaji strategi menghadapi stres. Untuk hasilnya sendiri cemas terhadap operasi, coping dengan berbicara pada suami. Dan untuk yang terakhir pola nilai atau kepercayaan, yang dikaji kepercayaan tentang sakit. Pasien yakin dapat sembuh dengan pengobatan dan operasi. Dari saya itu saja, saya kembalikan kepada ketua. Baik, terima kasih masukannya Mbak Putri. Untuk pengkajian tadi sudah banyak disebutkan ya dari Mbak Erli sama Mbak Putri sendiri, dari 11 sekolah Gordon, kemudian dari keluhan utama sampai riwayat penyakit ya teman-teman. Kemudian dari yang disampaikan Mbak Putri sama Mbak Erli, ada nggak sanggahan dari teman-teman atau mungkin teman-teman semua punya pemikiran yang lain gitu mengenai pengkajian dari kasus ini? Oke, silakan Mbak Sally. Baik, sebelumnya izin masuk moderator, mungkin bisa ditambahi oleh pengajian itu ya Mbak, karena tadi belum disebutkan dari Mbak Erli atau Mbak Putri. Yang pertama itu ada pengkajian kepala dan wajah, yang bisa dilakukan yaitu ada pengkajian infeksi, yaitu kaji bentuk kepalanya, distribusi rambut, warna rambut, dan teksturnya. Kemudian ada kaji bentuk wajahnya dan dilihat apakah ada lesi atau massa. Kemudian dilihat warna wajah di area sinus, apakah terlihat berubah warna sedikit merah. Kemudian ada palpasi, yaitu kaji adakah nyeri tekan atau benjolan pada kulit kepala dan wajah. Kemudian yaitu ada mata dan telinga, bisa dilakukan infeksi pada mata, dilihat apakah ada konjungtiva anemis atau tidak anemis. Kemudian skleranya bagaimana, ikterik atau non-ikterik, kemudian bentuk pupilnya, terus kemudian apakah ada edema periopita. Kemudian perlu dikaji infeksi pada telinga, yaitu kaji bentuk telinga, apakah ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan atau bengkak. Kemudian ada hidung atau sinus. Yang pertama ada infeksi, yaitu kaji apakah hidung di luar simetris atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior atau infeksi dalam untuk mengetahui adanya pembengkakan atau perubahan warna yang tidak ditemukan, sekret atau nanah yang kental, kekuningan atau berbau. Kemudian ada palpasi, yaitu palpasi tulang hidung yang tidak menunjukkan krepitasi, palpasi apakah ada nyeri tekan. Terus kemudian ada perkusi pada sinus, maksila, dan frontal menghasilkan nyeri ketok. Kemudian ada mulut dan tenggorokan, yaitu ada infeksi ataukah bibirnya lembab atau tidak. Terus kemudian ada bentuk gigi, gusi normal atau tidak. Kemudian ada palpasi, tidak rutin dilakukan kecuali untuk mendeteksi massa abnormal di area leher. Kemudian di leher ada infeksi dan palpasi, yaitu ada kaji bentuk leher dan palpasi dilakukan kelenjar limfe di area cervical anterior dan posterior. Kemudian di dada dan paru-paru atau sistem pernapasan, yaitu dikaji infeksinya, yaitu pergerakan dinding dada simetris atau tidak. Terus palpasinya yaitu fremitus vokal teraba simetris. Perkusinya kaji suara di seluruh lapang paru-paru apakah normal. Kemudian auskultasinya yaitu kaji suara napas dasar di seluruh lapang paru. Kemudian yang di abdomen yaitu ada infeksi, kaji bentuk abdomen, tampak datar atau simetris atau tidak, kaji pembesaran atau massa yang terlihat, kaji atau tidak ada bekas luka operasi atau sesar. Kemudian auskultasi bising usus, didengar normalnya bising usus yaitu 5-35 kali per menit. Kemudian perkusinya yaitu kaji suara perkusi abdomen, palpasinya yaitu palpasi ringan dalam ada nyeri tekan abdomen atau tidak. Kemudian di bagian ekstremitas yaitu ada infeksi, kaji ekstremitas atas dan bawah, simetris atau tidak, kaji apakah ada edema, kemudian kaji warna kulit. Kemudian yang palpasi yaitu kaji suhu, kaji kapiler atau KRT, normalnya kurang dari 2 detik. Kemudian pemeriksaan kekuatan otot harus dilakukan dan dicatat. Kemudian ada pemeriksaan tambahan yaitu refleks atau edema. Itu aja dari saya Mbak Yulia.
Oke, baik Mbak Sally. Tadi mengenai pengkajian dari head to toe ya Mbak Sally ya. Apakah dari teman-teman mungkin ada yang berbeda gitu pandangannya dari Mbak Sally sendiri? Mungkin bagian abdomen atau mungkin bagian dada yang kurang tepat atau bagaimana? Cukup. Mas Agus, bagaimana Mas Agus? Oke, baik, untuk selanjutnya tadi kan ini sudah mengenai pengkajian ya. Tadi kan banyak banget disebutin dari tanda-tanda fisik itu yang perlu dikaji itu apa gitu. Mungkin apakah ada berwarna merah atau ada nyeri tekan, itu kan perlu dikaji. Nah, untuk selanjutnya dari tadi kan sudah disebutkan pengkajiannya tuh bentuknya kayak banyak yang perlu dikaji. Nah, dari data yang kasus itu apa aja sih sebenarnya fokus data yang memang sudah ada di dalam kasusnya itu? Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau mengusulkan gitu, data fokus apa sih sebenarnya yang memang udah terlihat di situ? Oke, silakan Mbak Karina. Dari yang aku lihat sendiri ya, dari yang aku lihat pada data subjektifnya, aku menemukannya pasien mengeluh flu berulang 2 bulan. Kemudian sekret kental kuning kehijauan dan berbau. Pusing, postnasal drip. Kemudian untuk data objektifnya, sekret purulen dari rongga hidung, bau tidak sedap dari hidung, dan ada rencana tindakan FESS. Sudah Mbak? Oke. Data dari data subjektif dan objektif tadi sudah disebutkan sama Mbak Karina. Apakah ada lagi tambahan dari teman-teman? Bagaimana? Oke, bisa diulangi lagi ya Mbak Karina ya. Tadi mengenai apa aja data objektif sama subjektifnya? Data subjektifnya, pasien mengeluh flu berulang 2 bulan. Sekret kental kuning berbau dan kehijauan. Kemudian pusing, postnasal drip. Untuk data objektifnya, sekret purulen dari rongga hidung. Bau tidak sedap dari hidung dan rencana tindakan FESS. Sudah. Oke, apakah jelas pasti? Oke, jelas ya. Untuk selanjutnya, apalagi sih analisa data yang perlu kita kaji lagi lebih dalam mengenai kasus ini? Mas Agus mungkin, Mbak Dinda, dari tadi belum berpendapat nih. Oke, silakan Mbak Sevia, mau menambahkan apa? Di kasus kan pasiennya mengatakan cemas, soalnya mau operasi. Terus pasien mengatakan merasa takut akan prosedur tindakan operasi sinus endoskopik. Nah, itu tadi data subjektif. Kemudian ada juga setelah dikaji, pasien akan menjalani tindakan bedah sinus endoskopi. Udah itu aja. Mbak. Oke, baik, Mbak Sevia tadi mengatakan bahwa di kasus itu ada pasien menyebutkan cemas ya Mbak. Mungkin dari argumen Mbak Sevia nih, ada sanggahan atau bagaimana? Apakah setuju atau tidak setuju dengan yang dikatakan sama Mbak Sevia? Untuk saya setuju sih Mbak. Kalau aku belum ya, soalnya yang aku lihat di kasus tuh pasien tidak ada mengatakan cemas. Kemudian datanya dilihat dari mana? Tadi aku ngomong cemas soalnya sebelumnya tadi Mbak Bintang menyebutkan kan pasien mengeluh flu, kemudian merasa sulit bernafas. Nah itu kan ada sekretnya kental juga. Nah itu tuh Gak apa-apa Mbak Sevia. Mungkin izin mengklarifikasi. Pada kasus kan Ibu Tumini akan dilakukan FESS, pada orang awam biasanya ketika akan dilakukan prosedur bedah, memungkinkan orang tersebut merasakan cemas dan takut. Jadi mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam DO, bahwasanya Ibu Tumini terlihat cemas dan takut karena akan dilakukan prosedur bedah. Mungkin itu saja klarifikasi dari saya. Oke, baik. Tadi pendapatnya Mbak Asti itu kan berarti datanya dimasukkan ke dalam
data objektif ya. Oke, berarti sudah clear ya Mbak untuk Mbak Bintang. Oke. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi tambahan mengenai data yang perlu kita kaji lagi tentang ini? Oke, sudah cukup ya. Oke, untuk selanjutnya kita bakal membahas mengenai pathway. Nah, pada pathway ini, kenapa kita harus membahas mengenai pathway ini? Karena kita perlu tahu nih gimana sih sinusitis itu terjadi gitu. Kita kan harus tahu penyebabnya itu apa aja. Mungkin dari teman-teman nih mau mengklarifikasi terlebih dahulu. Ada yang tahu mungkin dari apanya gitu. Kenapa kok bisa jadi sinusitis kayak gitu ya? Mungkin dari teman-teman mau berpendapat, apalagi yang tadi belum nih. Mbak Asti mau nambahkan atau Mas Agus atau Mbak Dinda? Siapa dulu? Ayo. Ya. Lebih ini dulu Mbak, kita cari tahu dulu penyebabnya itu apa aja. Jadi kita biar bisa mengalurkan kayak gitu. Penyebab sinusitisnya. Ya, penyebabnya dulu. Ya ini. Ya, silakan. Jadi gini, kita di PPT yang pertama kali kita itu kan mengangkat 3 diagnosa ya. Nah, ini loh sinusitis, sehingga dia sinusitis tuh loh pasti kan dari diagnosa ini sehingga dia sinusitis kayak gitu kan. Nah itu udah kalau dari aku. Nanti kalau ada pendapat lain pathway sinusitisnya boleh menyampaikan ini nih dari aku gitu loh, sehingga dia sinusitis gitu. Jadi gini, kalau dari aku ya, kenapa terjadinya sinusitis ini ya diawali dari 3 diagnosa kita ini. Kalau pendapat aku, dimana kan kayak yang pertama kan pastinya dia terjadinya infeksi saluran napas atasnya. Gimana ya? Kan itu kan ada 3 diagnosa kan? 3 kan diagnosa kita? Enggak, ini aku nanti kalau kalian klarifikasi gitu loh. Iya, kayak gitu nanti kalian klarifikasi kayak bener nggak yang diagnosa kita ini gitu loh. Jadi gini guys, jadi itu Mbak Erli tuh pernah baca 3 diagnosa. Pernah baca 3 diagnosa. Jadi dia tuh mau mengklarifikasi gitu, apakah pemahaman kita sama yang dia baca itu sama atau tidak, kayak gitu ya teman-teman ya. Kita dengarkan dulu ya pendapatnya Mbak Erli. Oke, jadi ini jadi gini, jadi dia tuh infeksi saluran napas atas. Itu biasanya yang terjadi pada pasien sinusitis. Kemudian dari apa namanya? Matiin saya ulang lagi. Di ini. Terus ini di DND. Masih. Masih tapi kan di DND. Nanti ini dipotong aja nggak apa-apa ya. Jadi gini. Oke. Lanjut nanti nih. Oke, jadi kayak infeksi saluran napas atasnya tadi sehingga menyebabkan terjadinya inflamasi mukosa sinusnya. Nah, dari inflamasi mukosa sinus itu sehingga terjadinya obstius pada sinusnya. Kemudian, di mana itu nanti menyebabkan saluran penghubung sinus dan hidung itu terjadinya penyempitan. Nah, karena terjadinya penyempitan ini sehingga menyebabkan ventilasi dan drainasenya ini terjadi penumpukan sekret pada jalan napas. Kemudian juga nanti akan menyebabkan risikonya infeksi. Nah, di mana itu tempat perkembangan mikroorganisme sehingga menyebabkan sekret itu purpulen, di mana dia tadi kan bisa berwarna kuning, hijau, bahkan berbau. Nah, kemudian juga tadi kan dikatakan menyebabkan ventilasi dan drainase, di mana itu terjadi post nasal drive, di mana itu lendir itu mengalir ke tenggorokan sehingga saat dia mengalir akan menjadi peningkatan tekanan pada sinus. Kemudian nanti karena adanya peningkatan tekanan sinus ini nanti tuh pasien ini akan mengalami kayak pusing, kemudian sumbatan di hidung dan sulit bernapas sehingga nanti kebersihan jalan napasnya itu bisa tidak efektif. Kemudian juga di mana nanti akan menyebabkan kemungkinan mengalami kesulitan tidur dan tidak nyenyak sehingga nanti gangguan pola tidur. Nah, jadi sinusitis itu berdasarkan alur-alur ini nanti akan pasien itu diangkat diagnosa dengan sinusitis entah itu akut atau kronis seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Oke, baik, penjelasan dari Mbak Erli ya tadi cukup panjang sekali ya. Dari pertama penyebabnya itu mungkin dari infeksi saluran atas ya Mbak. Oke, kita clearkan dulu nih teman-teman nih. Dari teman-teman mungkin tahu apa aja sih sebenarnya infeksi saluran napas atas itu seperti apa? Ada yang tahu mungkin dari teman-teman? Infeksi saluran napas atas. Seperti apa Mbak? Yuk nggak sih? Influenza. Seperti salah satu influenza ya teman-teman ya. Terus ada lagi mungkin yang pendapat dari teman-teman yang lain?
Pathway Early. Oke, silakan ada yang bertanya mengenai pathway. Izin bertanya, saya Adinda Putri NIM 296. Tadi kan Erli bilangnya pathway. Udah kan ini ya? Tadi kan Erli bilangnya kan apa? Penyempitan pada area hidung kan. Nah, itu kan terus bilang ada penumpukan lendir. Penumpukan lendirnya kan bisa berwarna berbau hijau tadi gitu kan, sehingga menyebabkan hidung tersumbat. Lah, kok tiba-tiba bisa sampai post nasal drip, sedangkan secret itu kan berarti dia agak menggumpal kan? Kok dia bisa turun gitu? Gimana? Harusnya kan kalau misal turun kan dia kayak bentuk cairan gitu kan. Tapi kalau ini kan tadi katanya ya, nah itu turunnya gimana, Erli? Cukup. Pertanyaanmu aku tampung dulu ya. Oke, itu ya dari mungkin Mbak Dinda tuh penasaran ya, mau cari tahu kok bisa sih tiba-tiba jadi post nasal drip. Oke. Post nasal drip sendiri itu kan sebenarnya itu lendir yang berlebihan ya, teman-teman ya. Itu berasal dari hidung. Yang mana mungkin ya kalau menurut saya pendapat pribadi dari itu kan kenapa kok bisa jadi ke tenggorokan ya? Ke tenggorokan itu karena mungkin bisa jadi juga karena bernapas. Itu kan ada dorongan dari udara. Nah, otomatis lama-lama kan turun. Biasanya kalau ibaratnya kayak flu. Flu kan biasanya kalau misal penuh kan kadang juga nyangkut ke belakang juga, terus kadang turun juga kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat lain mengenai ini. Nah, kalau dari saya cukup. Mungkin dari lainnya. Yang lain, Mas Agus. Cukup terus. Oke. Ada lagi yang ini mengenai pathway-nya. Ada sanggahan nggak, Mbak Bintang, Mbak Sally? Oke, silakan Mbak Asti. Pada kasus sinusitis, apakah klien dengan kasus tersebut dapat mengalami hambatan pola nafas seperti misalnya takikardi maupun bradikardi? Apakah itu memungkinkan apakah memungkinkan pasien mengalami sesak nafas ketika dia didiagnosa mengalami sinusitis? Terima kasih. Oh ya, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Mbak Asti ya. Pertanyaan tadi, apakah dari sinusitis sendiri itu bisa menyebabkan pola napas tidak efektif? Mungkin dari teman-teman sendiri ada pendapat lain? Silakan. Iya, maksudnya aku juga menanyakan lagi. Ada yang mungkin tahu gitu teman-teman? Oke, sepertinya Mbak Putri mau berpendapat. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Asti tadi. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya mengapa sinusitis bisa menyebabkan pola nafas tidak efektif? Oh, ya, kurang lebihnya seperti itu ya Mbak. Izin menjawab. Untuk pendapat dari saya mungkin bisa dari inflamasi mukosa sinus yang bisa berupa pembengkakan yang menyebabkan saluran sinus ke hidung semakin menyempit. Dan yang kedua ada produksi sekret meningkat dan mengental. Biasanya itu ditandai dengan warna kehijauan dan berbau. Dan yang ketiga bisa dari hidung yang tersumbat. Pasien kan bernafas lewat mulut. Karena hidung tidak bisa mengalirkan udara, jadi pola nafas menjadi tidak normal. Untuk buktinya dari kasus yang kita bahas kan tadi data subjektifnya sulit bernafas lega apalagi malam hari, hidung tersumbat dan seperti ada lendir mengalir ke tenggorokan. Jadi untuk permasalahan sinusitis juga bisa menjadikan pola nafas tidak efektif akibat gangguan bersihan jalan nafas. Itu pendapat dari saya kembalikan ke ketua. Oke, itu ya Mbak Asti tentang pendapatnya dari Mbak Napia. Apakah sudah jelas Mbak Asti atau mungkin ada sanggahan atau perlu yang kita diskusikan lagi? Sudah cukup? Cukup. Oke. Gimana? Mau dikelirkan lagi? Silakan. Izin menanyakan kembali. Lalu, ini mungkin bisa dijawab oleh teman-teman yang lain juga. Lalu apa yang membedakan antara bersihan jalan nafas dengan pola nafas tidak efektif? Jika pada pola nafas tidak efektif itu memiliki tanda-tanda yang kurang lebih sama dengan bersihan jalan nafas, apakah masih memerlukan mendirikan diagnosa pola nafas tidak efektif? Terima kasih. Oke, jadi tadi masih sama ya tanda gejalanya ya. Jadi dari teman-teman semua nih,
mungkin ada masukan atau pemikiran lain gitu mengenai pola napas tidak efektif. Apakah mungkin sama atau berbeda dari bersihan jalan napas tidak efektif? Seperti itu. Dari Mbak Sally, Mbak Dinda, Mas Agus, gimana Mas Agus? Agus? Oke, ini Mbak Sally mau menjawab nih pertanyaan dari Mbak Asti. Gimana Mbak Sally? Izin menjawab ya Mbak Asti, mungkin pertanyaannya bisa diulang tadi, apakah yang membedakan bersihan jalan nafas dengan pola nafas tidak efektif, ada skenario itu ya Mbak Asti. Kemudian kalau dari saya perbedaannya mungkin di fokus masalah. Kalau bersihan jalan nafas itu adalah masalahnya di sekretnya. Tadi kan ibunya terdapat sekret kental, terus perulan post nasal drip, terus hidungnya tersumbat. Kemudian munculnya yaitu karena inflamasi, terus infeksi sinus, ostium tersumbat dan sekret tidak keluar. Kemudian kalau pola nafas tidak efektif yaitu fokus masalahnya pada masalah cara bernafas. Jadi pasiennya itu bernafasnya lewat mulut dan sulit tidur, kemudian napasnya tidak nyaman. Dan munculnya karena hidung tersumbat, pasien ubah pola dari hidung ke mulut. Mungkin itu saja Mbak Asti, ada sanggahan? Cukup. Saya kembalikan pada Mbak Yulia. Sudah cukup Mbak Asti? Dari teman-teman bagaimana jadinya? Cukup? Oke, untuk selanjutnya, tadi kan salah satu kita juga sudah membahas mengenai pathway ya, bagaimana cara ini tadi. Nah, mungkin dari ini tadi pertanyaan Mbak Dinda. Oke, belum ketemu ya. Oke. Oke, kita bakal bahas mengenai, ada lagi yang mau didiskusikan mengenai ini, diagnosanya. Oh ya, oke. Oh ya. Oke, ini tadi bagaimana Mbak pertanyaannya tadi? Pertanyaan yang dicari Erli tadi. Oh, udah terjawab. Mungkin bisa diulangi lagi biar teman-teman yang lain juga bisa membantu menjawab. Pertanyaan tadi, izin masuk. Perkenalkan saya Adinda dengan NIM 296. Tadi kan Erli menjelaskan tentang pathway pasien sinusitis. Nah, di situ kan pasiennya mengalami penyempitan jalan napas, di mana adanya lendir yang menumpuk pada area hidung dan sinus tersebut. Di situ kan juga pasiennya mengalami post nasal drip. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana sekret yang dikatakan tadi berbau dan bernanah tadi bisa turun hingga ke tenggorokan pasien. Cukup? Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Mbak Dinda. Itu pertanyaannya adalah bagaimana sekret yang ada di sinusitis itu yang berbau, yang berwarna hijau kekuningan kayak gitu bisa jatuh ke tenggorokan. Nah, itu tuh penyebabnya tuh apa? Terus kok bisa gitu loh, maksudnya dia kok bisa sampai tenggorokan tuh kenapa gitu. Oke, silakan Mbak Sylvia. Tapi kalau salah koreksi ya. Kita sama-sama belajar. Ya, menurut aku kenapa bisa sampai di tenggorokan itu karena salurannya berdekatan. Iya, satu. Iya kan? Iya, udah itu aja. Oke, dari Mbak Sylvia mengatakan bahwa salurannya itu berdekatan, satu dan juga berdekatan gitu. Dari teman-teman yang lain ada lagi tambahan? Oke, daripada kita nunggu terus jawabannya, mungkin kita lanjut dulu ya. Lanjut di bagian diagnosa. Tadi emang udah sempat dibahas sedikit ya tadi mengenai diagnosa tentang pola napas tidak efektif. Terus ada lagi mungkin sanggahan dari diagnosa yang lain dari teman-teman? Oh iya, untuk diagnosa tadi kan Mbak Erli sendiri mengatakan ada 3 ya. Mbak Erli, tadi ada 3 diagnosa ya Mbak. Tadi Mbak Erli bilang resiko infeksi, terus kemudian bersihan jalan napas sama apa tadi ya? Oh, gangguan pola tidur. Nah, dari 3 diagnosa ini, mungkin dari teman-teman mau mengklarifikasi apakah ini 3 diagnosa ini udah sesuai apa belum? Itu tadi ya, 3 diagnosa itu ada yang pertama resiko infeksi, kemudian bersihan jalan napas, lalu gangguan pola tidur. Terus kemudian tadi yang Mbak Asti sendiri menambahkan ini ya, menambahkan cemas, kemudian dari ini pola napas tidak efektif. Jadi kita Ya kan dia Mbak Asti tadi mengatakan ada data yang pasien
cemas karena akan dilakukan FESS. Nah, itu bisa ditegakkan buat diagnosa apa? Oke. Untuk yang data akan dilakukan operasi tadi, itu masuknya di diagnosa ansietas kalau menurut aku. Oke, berarti tadi ada tambahan ya dari tadi resiko infeksi, terus kemudian bersihan jalan napas, kemudian pola tidur, apa? Ya, yang istilah apa? Gangguan pola tidur, terus lalu pola napas. Iya. Gangguan pola tidur, sama cemas. Pola nafas. Ansietas. Ya, berarti ini sudah terkumpul 5 diagnosa ya teman-teman ya. Tadi ya sudah disebutkan ada bersihan jalan napas, pola napas tidak efektif, resiko infeksi, kemudian ansietas sama pola tidur. Gangguan pola tidur. Nah, dari 5 diagnosa ini nih, menurut teman-teman mana diagnosa yang paling utama? Ya, Jalan nafas. yang paling utama apa? Terus mungkin bisa dijelasin? Oh ya, mungkin ini ada yang mau menyangga terlebih dahulu dari 5 diagnosa. Mungkin apa yang perlu dikeluarkan gitu dari yang prioritas? Kita ambil 3 aja dulu. Oke, kata dari Mbak Bintang dulu ya. Di sini saya akan menyanggah. Di sini saya akan menyanggah pada diagnosa yang risiko infeksi. Di mana saya lihat dan baca-baca tuh sinusitis itu sudah masuk ke infeksi. Apakah masih bisa ditegakkan apa tidak jika risiko infeksi? Dan untuk yang ansietas, tadi untuk data objektifnya dikatakan pasien akan menjalani FESS. Dan data subjektifnya bisa di apa sih namanya? Data subjektif apa yang bisa untuk menegakkan diagnosa ansietasnya, soalnya data objektifnya kan sudah ada. Sudah, terima kasih, Mbak. Oke, itu tadi ada sanggahan dari Mbak Bintang ya mengenai ansietas. Mungkin tadi yang menyebutkan menegakkan diagnosa ansietas bisa menjelaskan lagi. Oh, soalnya di kasus itu. Soalnya di kasus apa tadi aku milih diagnosa ansietas. Soalnya di kasus pasien kan mau dioperasi. Biasanya pasien kalau dioperasi kan pasti cemas kan. Ya udah itu aja. Iya, Mbak. Oke, itu sanggahan dari Mbak Sepe ya. Mungkin yang lain dulu, mungkin ada yang setuju nggak sama Mbak Bintang tadi mengenai diagnosanya yang prioritas itu? Silakan, tadi kan ada Mbak Sally, Mbak Asti mau menyebutkan. Enggak, tadi aku menyangga buat risiko infeksi kan, dimana sinusitis itu kan udah termasuk infeksi kan, dia udah terkena infeksi. Nah, masih bisa ditegakkan nggak diagnosa risiko infeksi, soalnya kan sinusitis udah infeksi. Nah, kalau untuk ansietas tuh datanya kalau menurutku kurang ya, soalnya kan kayak seakan-akan menerka gitu loh. Dimana pasien di kasus pasien kan tidak menunjukkan adanya cemas atau kayak gimana, dia hanya terpaku pada data yang pasien akan melakukan operasi. Nah, itu bisa ditegakkan juga nggak kayak gitu. Oke, tadi berarti kan Mbak Bintang itu kan menghilangkan 2 diagnosa dari ansietas sama resiko infeksi. Nah, dari teman-teman sendiri setuju nggak mengenai apa yang dikatakan Mbak Bintang tadi, bakarnya Bintang? Apakah setuju kita membuang 2 diagnosa itu demi 3 untuk yang prioritas? Kalau saya sendiri setuju dengan Mbak Bintang, karena kan kita harus lebih memprioritaskan diagnosa dengan data yang sudah benar-benar ada, Mbak. Dan data-data yang datanya belum jelas itu bisa disingkirkan terlebih dahulu mungkin, biar kita tetap terfokus dengan diagnosa prioritas tersebut. Mungkin itu dari saya. Oke, untuk teman-teman yang lain, ini ya sudah sepakat untuk kita hanya mengambil 3 diagnosa? Sepakat ya? Ya, sepakat, Mbak. Oke, sepakat ya. Jadi kita mengambil 3 diagnosa. Yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif, kemudian pola napas tidak efektif, gangguan pola tidur. Oke, jadi kita ada 3 diagnosa. Oke, setelah itu, setelah kita menentukan diagnosa, intervensi apa sih yang harus kita lakukan kepada pasien? Mungkin dari teman-teman mau menjelaskan intervensinya. Kasih tadi ya ini.
Intervensi. Mas Agus, bagian mana Mas Agus? Mas Agus gimana Mas Agus? Ini Pak. Izin menjawab, kenalkan saya Agus Tulisan dari NIM 298. Bersihan jalan napas latihan batu efektif. Untuk diagnosa pasien jalan napas, napas ya. Ya, itu untuk pasiennya bisa dilakukan apa intervensi ya? Terus menurut untuk intervensinya seperti kemampuan batuk. Latihan batuk efektif. Gila. Yang kedua monitor jadinya ini. Gimana Mas Agus? Mungkin Mas Agus masih bingung ya ini. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan saja dari luaran pasti intervensi apa yang kita sebagai perawat ini harus kita berikan ke pasiennya. Mbak Dinda? Oke, salah Mbak Sali. Kemudian ada yang pertama itu diagnosa apa tadi? Bersihan jalan napas tidak efektif. Luarannya itu bisa dilakukan bersihan jalan napas, yaitu setelah dilakukan 3 kali 24 jam itu diharapkan hasilnya itu produksi sputumnya menurun, mengi menurun, dan wheezing menurun, cyanosis menurun. Kemudian intervensinya yang kita bisa lakukan sebagai perawat yaitu untuk melatih pasien untuk batuk efektif. Kemudian di diagnosa yang kedua yaitu ansietas ya Mbak. Iya Mbak. Ansietas bisa dilakukan Ansietas gak diambil. Tadi ansietas yang dihapus, Mbak. gangguan pola tidur ya. Karena itu tadi datanya kurang. Ya. Kemudian yang gangguan pola tidur untuk luarannya yaitu pola tidur bisa setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 24 jam yaitu keluhan sulit tidurnya menurun, keluhan sering terjaga menurun. Kemudian untuk intervensinya yaitu bisa dilakukan dukungan tidur yaitu menganjurkan pasien untuk menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur, kemudian ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur. Kemudian diagnosa yang selanjutnya boleh dibantu teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin tahu intervensi apa yang perlu kita lakukan untuk pola napas tidak efektif. Mungkin ada yang mau menjawab, ada yang mau berpendapat lagi. Mbak Erli. Oh ya, silakan Mbak Asti. Untuk pola nafas, mungkin kita bisa melakukan intervensi manajemen jalan nafas dengan monitor pola nafas seperti frekuensi, kedalaman, usaha nafas, menggunakan saturasi, dan menghitung RR pada pasien. Kemudian bisa juga untuk memonitor bunyi nafas tambahan, karena kan pada kasus sinusitis ada penumpukan lendir atau sekret, maka kita bisa melakukan monitor bunyi nafas apakah masih banyak sekret yang tertinggal di dalam. Kemudian memonitor sputum dari jumlah, warna, dan juga aroma, apakah masih berbau atau tidak. Kayaknya itu aja cukup menurut saya. Oke, apakah pendapat dari teman-teman yang lain ada lagi pendapat lagi? Cukup. Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya langsung rangkum atau Oke, ini ya kita buat kesimpulan bersama ya teman-teman ya. Tadi kan ini kan kasusnya itu adalah sinusitis yang mana pasiennya itu seorang wanita berusia 39 tahun yang keluarnya sudah 2 bulan. Kemudian sinusitisnya itu sudah bernanah, berbau. Kemudian dari pengkajiannya sendiri itu sudah tadi ya kita sampaikan ya dari pengkajian identitas, itu ada nama, usia, jenis kelamin, kemudian riwayat kesehatan, lalu kemudian penyakit seperti riwayat kesehatan penyakit terdahulu, kemudian riwayat keluarga, dan juga riwayat psikososial. Kemudian ada juga dari 11 pola fungsional Gordon. Itu yang perlu dikaji lebih lanjut itu adalah untuk yang bagian pemeriksaan fisik ya, head to toe ya. Itu kan yang paling utama itu yang pada pengkajian mata, telinga, dan juga hidung. Karena itu adalah fokus utama kita. Kemudian setelah itu dari pengkajian sendiri, kita tadi sudah menyebutkan ya mengenai analisa data dari DODS-nya. Kemudian dari pathway-nya itu kan berasal dari infeksi saluran napas atas, kemudian terjadinya peradangan, postnasal drip,
kemudian penumpukan sekret, dan terjadilah sinusitis. Dan itu kita mengangkat 3 diagnosa tadi, bersihan jalan napas, pola napas tidak efektif, kemudian gangguan pola tidur. Oke, kemudian dari kita juga sudah menyimpulkan mengenai intervensinya. Dari saya sudah cukup. Mungkin setelah ini ada untuk yang Oke, baik. Dari kami sudah cukup. Sudah ya, kita cukupkan diskusi pada sore hari ini. Oke. Oh ya, saya tutup ya teman-teman. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menghadiri pada SGD pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.